Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Aku lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan. Apa yang harus dilakukan jika pasangan selingkuh, Bun? Ini kebetulan yang WA ini perempuan. Yang WA ini mbak-mbak. Kemarin juga aku sudah balas chatnya. Aku bilang jangan gegabah ya, karena yang harus diutamakan di sini adalah kejernihan pikiran ya, bukan ego. Merasa tersakiti, merasa dihianati, merasa ini, merasa itu adalah bagian dari ego kita, ego perempuan yang kesentil. Dan kemarin aku sarankan, tenang dulu, jadilah dewasa untuk bisa membicarakan ini dengan kepala dingin dengan pasangannya. Semoga dilakukan, semoga itu sudah dilakukan ya. Oke. Apa yang harus dilakukan jika pasangan selingkuh? Kalau umumnya, wah, pasti bentrok, ribut, breng gitu. Terus habis itu sakit hati, merasa dihianati, merasa ditipu dan segala macam. Aku pernah berada di fase itu. Seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, aku pernah berada di fase itu. Jadi suamiku selingkuh ya dengan perempuan tentunya. Dengan perempuan, dan itu udah 3,5 tahun dan aku mengumpulkan bukti. Sebenarnya feeling ini udah ada ya, karena perempuan ini kan feelingnya kuat, instingnya kuat, feelingnya kuat. Dan udah beberapa kali juga aku dilihatkan di mimpi ya tentang perselingkuhan itu. Cuman aku belum punya bukti, karena ketika aku bilang, ya aku kok mimpi begini begitu, kamu begini begitu, dia selalu dengan jurus berkelit itu, dia selalu sukses gitu untuk mematahkan semua ceritaku. Butuh waktu 3,5 tahun untuk bisa mengumpulkan bukti, dan mungkin karena Gusti Allah menganggap, oh kowe wis kuat Wang untuk bisa tahu semuanya, untuk bisa lihat semuanya. Akhirnya pada dalam waktu 1 hari itu semua terbongkar ya, semua terbongkar. Dan ya aku sempat marah, aku sempat sakit hati, aku sempat merasa ditipu dan segala macam, dihianati dan segala macamnya. Sampai pada satu titik aku bisa meredam semua itu, aku redam. Aku bicara secara dewasa ya. Aku bilang sama almarhum suamiku ya, kita ini adalah dua manusia yang dewasa, kita harus saling terbuka untuk semua permasalahan yang ada di rumah tangga kita. Setelah kita udah diskusi panjang kali lebar ya, aku yang menekan ego, menekan emosi dan segala macam, berusaha untuk tenang, berusaha untuk mendengar. Karena aku sadar ini pasti bukan karena perempuan itu, ini pasti karena ada missing link di rumah tangga kami. Jadi aku dengar, setelah aku dengar dan aku beri 2 pilihan pada suamiku, kamu tinggalkan atau kamu nikahi dia. Aku ingat betul setelah lebaran Idul Fitri pada saat itu, dia memilih untuk menikahi perempuan itu.
dan aku sudah seleh gitu, udah seleh. Maksudnya ya oke, kalau memang ini adalah jalan keluar terbaik untuk semuanya, ya sudah, yang akan terjadi ya terjadilah gitu. Dan aku bertahan dengan semua itu sampai ya suamiku meninggal tahun 2021. Itu adalah penyelesaian yang sangat luar biasa, penyelesaian terbaik versi Tuhan ya untuk permasalahan rumah tanggaku. Memang ketika itu terjadi di dalam rumah tangga kita, ya wajar lah ya, ketika perempuan itu merasa sakit, merasa disepelekan, merasa terhina, merasa harga dirinya diinjak-injak dan segala macam, wajar. Wong kita itu masih manusia biasa, wajar saja. Dan itu sebenarnya yang bermain adalah ego kita sebagai pasangan. Karena apa? Karena merasa memiliki, bahwa kamu itu milikku dan segala macamnya. Kemelekatan itu akhirnya ego bermain, disulut oleh emosi kemarahan. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai problematika serupa dengan Mbak ini ya, coba tenang dulu ya, coba tenang dulu, coba dengarkan dulu, karena seperti yang aku bilang, tidak ada asap kalau tidak ada api. Coba dengar, coba tenang, coba mengerti apa yang dia pikirkan, dan coba mengerti apa yang dia rasakan ya. Jangan menghakimi dulu. Jika pasangan kita bermasalah, harusnya kita sebagai istri ya, perempuan sebagai istri itu harus bisa membackup, meminimalisir masalah. Bukan sebaliknya. Jadi rem dulu ya, rem dulu emosi yang meledak-ledak, kemarahan yang meledak-ledak ya. Tahan dulu ya, ego yang kesentil ya. Biasanya kan saat kita berada dalam kondisi seperti itu, entah ini teman-teman juga mengalami hal yang sama nggak? Kayak ada dua suara kan di dalam ini. Ada yang suara besar, itu bagian ngegong-ngegongi. Wah iyo, kamu disakiti, kamu dihianati, kamu tidak dihargai, bla 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 bla. Tapi ada suara kecil yang hampir tidak kita hiraukan, yang sering kali tidak kita dengarkan. Biasanya suara kecil itu bagian ngerem, tenang, sabar, seleh. Jadi di dalam itu ada dua, ada suara besar yang bagian wah, jadi yang panas itu makan dibikin panas. Ketika kita emosi itu, wah, emosinya makin dibikin menjadi-jadi. Tapi ada suara kecil yang bagian ngerem, supaya kita bisa lebih tenang, lebih bijak dalam menyikapi berbagai permasalahan. Dengar dulu ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Setelah itu berkompromi ya. Coba cari solusi terbaik dari permasalahan kalian ya. Coba cari pintu paling cepat untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Gak usah mikir demi anak, gak usah mikir demi ini, demi itu, enggak usah, gak penting. Demi kenyamanan kalian berdua, demi kenyamanan rumah tangga kalian
Nggak usah mikir demi anak, demi ini, demi anak. Anak itu kasihan selama ini selalu dijadikan kambing hitam, padahal bukan demi anak, demi egonya sendiri. Nggak perlu berpikir demi anak, demi itu, demi kenyamanan kalian aja. Ngobrol, komunikasikan, ya, silahkan berkompromi, ambil jalan keluar terbaik. Gak apa-apa ketika toh nanti hasilnya kalian sudah tidak bisa lagi bersama, gak apa-apa, gak masalah, asal itu keputusan benar-benar diambil dengan kepala dingin, dengan mempertimbangkan banyak hal, bukan karena emosi, bukan karena ego yang kesentil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ngobrol dulu, jangan keburu-buru perang harus ini harus itu, enggak. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang yang di luar kita, karena apapun yang di luar kita, seperti yang biasa aku sampaikan, kalau teman-teman ingat, semua yang ada di luar kita itu benar-benar di luar jangkauan dan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan dan itu sejangkauan tangan, ya, yang sangat possible untuk dilakukan adalah ngerem diri kita sendiri, handle diri kita sendiri, cari yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jangan jadikan orang di luar kita atau jangan jadikan hal-hal di luar kita, ya, sebagai alasan untuk mempertahankan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Ini bukan tentang orang lain, tapi tentang kenyamanan diri kita sendiri. Oke teman, semoga puas dengan jawabannya, ya. Semoga puas dengan jawabannya. Ya seperti yang aku bilang, aku adalah obat. Jadi diri kita ini adalah obat untuk diri kita sendiri. Ya, jadi nggak perlu untuk mencari yang di luar diri kita. Terima kasih banyak, semoga membantu untuk sedikit meredakan, ya, untuk sedikit bikin tenang, ya, atas semua problematika yang teman-teman alami di luar sana. Tenang, santai, sabar, dan selesaikan dengan kepala dingin. Yang paling utama apa? Yang paling utama adalah kenyamanan diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.